Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramdan dengan NIM 61225100165. Di sini dikarenakan kelompok saya tidak ada kejelasan, jadi saya sendiri yang akan mempresentasikan beberapa materi dari etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Materi pertama yaitu bisnis yang beretika. Nah, bisnis yang beretika atau etika bisnis merujuk pada penerapan prinsip-prinsip moral dan standar etis dalam semua aspek operasional bisnis. Ini berarti menjalankan bisnis secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan dan pemangku kepentingan. Nah, perusahaan adalah entitas bisnis formal, sementara pemangku kepentingan yaitu stakeholder adalah individu atau kelompok manapun yang memiliki kepentingan yang dapat mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh selainnya operasi dan hasil dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian hubungan antara keduanya bersifat dinamis dan krusial karena berkelanjutan dan kesuksesan perusahaan sangat bergantung pada cara perusahaan mengelola interaksinya dengan para pemangku kepentingan ini. Kemudian yang ketiga yaitu globalisasi dan etika bisnis. Nah, globalisasi secara signifikan memperumit lanskap etika bisnis dengan memperkenalkan tantangan baru terkait standar tenaga kerja, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab lintas budaya di pasar internasional. Nah, globalisasi itu yaitu proses meningkatnya ketergantungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik antar negara di seluruh dunia. Nah, dalam konteks etika bisnis, globalisasi menuntut perusahaan untuk tidak hanya mematuhi hukum di negara asal, tetapi juga mempertimbangkan dampak operasi mereka terhadap masyarakat di lingkungan di negara lain. Nah, kemudian materi yang keempat yaitu teori etika dan relevansinya. Teori-teori etika menyediakan kerangka kerja sistematis untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, kemudian dan untuk menjaganya tetap relevan dalam membimbing pengambilan keputusan di dunia modern yang kompleks. Kemudian materi kelima yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan yaitu CSR dan audit kinerja sosial adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam pengelolaan dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Nah, CSR adalah komitmen dan tindakan perusahaan, sedangkan audit kinerja sosial adalah mekanisme verifikasi dan akuntabilitas terhadap komitmen tersebut. Next, materi keenam yaitu hak dan kewajiban pemilik usaha. Nah, sebagai pemilik usaha, kita memiliki beberapa hak dan kewajiban. Di antaranya itu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perpajakan. Nah, secara umum, hak berkaitan dengan pengelolaan bisnis dan keuntungan, sementara kewajiban mencakup aspek ketenagakerjaan, perpajakan, dan kepatuhan hukum. Nah, kemudian materi terakhir yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur secara utama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Nah, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menyeimbangkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku. Nah, itu tadi 7 materi dari etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.